Partai Golkar menunjuk Ludwig Paulus menggantikan Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Aziz telah mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka kasus suap Kabupaten Lampung Tengah. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ludwig Frederik Paulus resmi diajukan sebagai calon Wakil Ketua DPR menggantikan Aziz Syamsuddin yang kini menjadi tersangka kasus suap di Lampung Tengah. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar dan hasilnya diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani. Sementara pengganti Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yaitu Adis Kadir. Sebelumnya Pak Ludwig pernah memegang komandan doktrin pendidikan Kodiklat di TNI Angkatan Darat, juga pernah menjadi komandan Jenderal Kopassus, dan juga karirnya sejak tahun 1981 di mana Pak Ludwig lulus dari sekolah Angkatan Darat. Sesuai dengan mekanisme tersebut, pimpinan DPR tentu saja kemudian akan meneruskan mekanisme tersebut sehingga dalam waktu yang tidak lama akan ada pergantian antar waktu Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar. Rencananya pengumuman penggantian Aziz Syamsuddin akan diumumkan secara resmi esok hari oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto. Terpidana kasus Red Notice Joko Chandra Irjen Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad KC. Selain Napoleon, polisi menetapkan 4 tersangka lainnya yang turut terlibat dalam penganiayaan. Irjen Pol Napoleon Bonaparte akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad KC. Penetapan tersangka terhadap Napoleon setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan tim penyidik Baris Krim Polri. Selain Napoleon, tindak pidana umum Baris Krim Polri juga menetapkan tersangka lainnya. Di antaranya NB, seorang napi kasus suap, DH, tahanan kasus uang palsu, DW, narapidana ITE, H, napi kasus penipuan, dan HP, napi kasus perlindungan konsumen. Penyidik menerapkan kasus penganiayaan, junto pengeroyokan, petugas jaga rutan Bribka W dan Bribda S tidak menjalankan tugas mengamankan tahanan dengan sebaik-baiknya sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap saudara MK. Kasus penganiayaan yang menjerat ke Napoleon Bonaparte berawal ketika MKC membuat laporan dugaan penganiayaan di rutan Bareskrim. KC mengaku mendapat penganiayaan dari sesama tahanan Bareskrim. Laporan tersebut dibuat tertanggal 26 Agustus 2021 atas nama Muhammad Kosman. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Polri. Polri menyebut kala itu MKC dianiaya oleh rekan sesama tahanan. Kabar Eskrim Polri Agus Andrianto kemudian mengungkap bahwa pelaku penganiayaan terhadap MKC adalah seorang tahanan rutan yang tersandung kasus Red Notice Joko Chandra, yang tak lain adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Diduga Irjen Pol Napoleon Bonaparte merasa sakit hati terhadap MKC yang telah melakukan penistaan agama. Setelah melalui lika-liku proses panjang, 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akhirnya direkrut menjadi ASN Polri. Keputusan tersebut mendapat persetujuan dari Presiden berdasarkan surat permohonan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Setelah mendapat surat jawaban dari Presiden melalui Mensesnek, Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui usulan Kapolri untuk menerima 56 orang pegawai KPK yang dipecat. Surat yang diterima Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Presiden Jokowi diterima Senin 27 September 2021.
Polri kini masih menindaklanjuti perekrutan ke-56 pegawai tersebut dengan berkoordinasi bersama Menpan RB. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku rekam jejak ke-56 pegawai KPK yang dipecat dianggap bermanfaat bagi institusi kepolisian. Terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TBK yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik menjadi ASN KPK, untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Gonjang-ganjing mengenai keberadaan 56 pegawai KPK yang dipecat sebelumnya menjadi isu panas di tubuh lembaga anti rasuah. 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan pada 30 September 2021 besok. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD meminta masyarakat mengakhiri polemik 56 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan karena nasib ke-56 pegawai kini telah mendapat jaminan. Persetujuan yang diberikan oleh Presiden terhadap 56 pegawai KPK dianggap memiliki dasar hukum, yakni Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Tidak berhenti di situ, menyikapi perekrutan pegawai KPK oleh lembaga kepolisian, 1.500 surat dari masyarakat diberikan perwakilan masyarakat di kantor darurat KPK. Surat tersebut berisikan permintaan agar pegawai yang dipecat KPK dapat kembali bekerja di KPK. Jadi kalau berpernyataan dan desakan kita jelas ya, semuanya itu kan demi, dan tuntutan kita kan sebenarnya mengembalikan teman-teman itu pada alih status mereka sebagai ASN di KPK, bukan di kepolisian. Ya. Jadi kita tolong garis bawahi, kita meminta mereka dikembalikan ke KPK. Meski adanya jaminan perekrutan bagi 56 pegawai KPK ke tubuh Polri, publik tetap menanti kegigihan bagi lembaga anti rasuah seperti KPK dalam memberantas kasus-kasus besar korupsi yang tak kunjung terungkap hingga kini. Seperti apa jadinya jika puluhan kerajaan berkumpul dan menggelar Royal Dinner? Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Edis Prime.